Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul dari kelompok 2. Baiklah, kami kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul konsep ilmu negara. Yang dimana yang pertama yaitu istilah ilmu negara. Secara terminologi, ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan supranatural, knowledge, historic, wisdom, science. Sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi, seperti dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu John Bodin. Negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu negara? Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Maksud perkataan pengertian yaitu menitik beratkan kepada suatu pengetahuan. Sedangkan maksud dari sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas atau kebenaran. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan poin yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu tentang objek ilmu negara. Objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Objek dari ilmu negara adalah mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya. Yang keempat yaitu aliran dan metode ilmu negara. Aliran dan metode ilmu negara digunakan untuk menyelidiki atau mencari kebenaran dari hasil penyelidikan objek ilmu negara, yaitu negara. Selanjutnya saya akan memaparkan poin kedua, yakni tentang macam-macam aliran ilmu negara. Secara umum ada dua aliran ilmu negara, yakni yang pertama aliran normatif yuridis dan yang kedua aliran empiris genetis. Yaitu tentang aliran normatif yuridis. Aliran normatif yuridis itu yaitu aliran yang mengkaji fenomena negara dari sudut pandang normatif dan hukum. Aliran ini atau aliran normatif yuridis hanya melihat aspek-aspek hukum seperti perundang-undangan serta dokumen atau data-data yang telah ada sebelumnya dalam mengkaji negara. Materi yang ketujuh mengenai metode aliran normatif yuridis, yang mana aliran normatif yuridis ini memiliki 4 metode. Yang pertama itu metode deduksi, yang kedua metode filosofis, yang ketiga metode sistematis, dan yang keempat metode hukum. Materi yang ke-8 yaitu pengertian aliran empiris genetis. Aliran empiris genetis merupakan aliran yang mengkaji negara secara realita, dengan artian bahwa aliran ini mengkaji pada kondisi kenyataan yang ada dalam negara secara konkret. Materi ke-9 yaitu metode aliran empiris genetis. Aliran empiris genetis memiliki 4 metode. Pertama, metode historis perbandingan, metode dialektika, metode fungsional, dan metode sinkretis. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Ilmu negara tidak hanya berkaitan dengan ilmu tata negara dan ilmu politik, tetapi juga berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu bumi, ilmu filsafat, sosiologi, sejarah, psikologi, dan ekonomi. Tujuan mempelajari ilmu negara adalah memberikan pengetahuan tentang sejarah, asal-muasal, hakikat, dan memberikan pemikiran tentang negara yang bersifat universal. Sekian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.